Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, masuk ke syarh kitab Al-Waraqat lil Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Asy-Syahir bin Al-Haramain bi Imam Al-Haramain. Nah, al-mutawaffa sanah 78 wa 400 min al-hijrah an-nabawiyah. Ya, ini nuskhah yang saya pakai berbeda ya. Di sini wa usulul fiqhi turuquhu ala sabil ijmal. Di situ ada tambahan kan? Wa usulul fiqhi turuquhu ala sabil ijmal. Terus wa kaifiyatul istidlal bihi. Iya. Nah, di sini cuma disebutkan ala sabil ijmal. Kurang itu. Qala rahimahullah usulul fiqh wa usulul fiqh turuquhu ala sabilil ijmal. Jadi turuqul fiqh ala sabilil ijmal. Di sini al-musannif rahimahullahu taala memberikan atau menyebutkan definisi usul fiqh bi'tibar kaunihi alaman li hadzal fan. Dari sudut pandang usul fiqh ini sebagai nama untuk disiplin ilmu. Jadi kita sebutkan ya, bahwa sesuatu yang mu'arraf, yang mau ditakrif dan dia murakkab, maka ada dua cara mendefinisikannya, ya kan? Cara yang pertama apa? Mentakrif dengan mentakrif mufradatnya. Ini yang beliau lakukan di awal. Usul itu ini, fikih ini, ya. Maka usul fikih adalah ini. Kan begitu. Itu mentakrif al-murakkab dengan mentakrif apa? Mufradatnya. Ya. Dan mufrad ataupun murakkab dalam bab ini adalah apa? Tarifnya apa murakkab? Hah? Tarif murakkab. Ya, ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Adapun murakkab ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Jadi kalau dia murakkab, maka cara mentarif yang pertama adalah mentarif dengan mentarif murakkab dengan cara mentarif dulu apanya? Afradnya. Mufradatnya maksud saya. Baru kemudian digabungkan. Cara yang kedua adalah mentarif murakkab ini sebagai satu kesatuan. Dalam hal ini usul fikih adalah suatu alam, nama untuk disiplin ilmu tertentu dalam Islam. Nah, paham ya? Nah, ini cara yang kedua. Kita kan belum singgung cara yang kedua dulu ya. Baru cara yang pertama. Kita katakan cara kedua akan datang. Nah, ini tempatnya. Beliau rahimahullahu taala sebelum masuk mulai menyebutkan mabahis dalam usul fikih, beliau memberikan definisi usul fikih dari sudut pandang apa? Kaunuhu alaman li hadzal fan. Dari sudut pandang ia nama untuk bidang ini. Jadi satu paket sekarang definisikan. Apa itu? Kata beliau wa usulul fikhi turuquhu, yani turuqul fikhi ala sabilil ijmal. Wa kaifiyatul istidlal bihi. Usul fikih adalah turuq. Nah, jalan-jalan untuk mengetahui fikih. Turuquhu yani apa? Jalan untuk mengetahui fikih. Domirhu di situ kembali kepada al-fiqh. Nah, yang lebih tepat di sini kalau seandainya beliau mengatakan adillatul fiqhi itu lebih bagus. Karena sudah berlalu usul di antara makna asal secara lughatan bermakna makna asal secara istilahan adalah apa? Di antaranya ada dalil. Jadi ini yang kita pilih kemarin. Dalil ya, usul fikih ini dari adillatul fiqhi. Baik. Jadi usul fikih adalah turuqu, yakni adillatul fiqhi ala sabilil ijmal. Dan adillah jamak dari dalil. Apa dalil kemarin? Tadi definisinya apa dalil? Ini baru lewat tadi. Al-mursyid ilal matlub. Al-mursyid ilal matlub. Berarti usul fikih adalah al-mursyid ilal matlub, yakni al-mursyid ilal fiqhi ala sabilil ijmal. Atau lebih dengan kalimat yang lebih simpel, usul fikih adalah adillatul fiqhi al-ijmaliyah. Ya, dalil-dalil fikih yang bersifat global. Itu usul fikih.
Jadi usul fikih adalah adillatul fiqhi ala sabilil ijmal, atau kalau mau dirapikan lagi adillatul fiqhi al-ijmaliyah. Dalil-dalil fikih yang bersifat global. Yang kedua, wa kaifiyatul istidlal bihi. Ini masih masuk dalam tarif ini. Masih masuk dalam definisi. Wa kaifiyatul istidlal bihi, dan bagaimana caranya berdalil dengan dalil-dalil tersebut. Baik. Afwan, saya lagi. Wa kaifiyatul istidlal bihi. Bagaimana caranya beristidlal dengannya? Iya. Beristidlal dengannya. Kalau kita pakai adillah berarti biha muannas, ya. Karena di sini kan turuk. Ya. Wa kaifiyatul istidlali bihi atau biha kalau kita pakai kata adillah. Bagaimana caranya beristidlal dengan dalil tersebut? Apa itu istidlal tadi? Talabu ad-dalil. Istidlal talabu ad-dalil. Nah, jadi usul fikih adalah adillatul fiqhi al-ijmaliyah wa kaifiyatul istidlal biha. Bagaimana caranya berdalil dengannya? Kita sudah punya dalil ijmalnya. Nah, bagaimana caranya menggunakan dalil ijmal ini? Baik, itu usul fikih. Kaifiyatul istidlal biha. Kemudian beliau tidak menyebutkan satu poin yang disebutkan oleh kebanyakan ulama dalam definisi usul fikih, yaitu wahalul mustadil. Wahalu al-mustadil, kondisi orang yang berdalil dengannya, kondisi orang yang beristidlal dengannya. Ini definisi lengkapnya usul fikih. Jadi usul fikih adalah adillatuhu al-ijmaliyah wa kaifiyatul istidlal biha wa halul mustadil. Nah, sebagian menggunakan kata wahalul mustafid, wahalu al-mustafid. Dan ini mungkin yang lebih tepat ya, wahalul mustafid. Karena pembahasan usul fikih tidak hanya membahas tentang orang yang berdalil, yaitu mujtahid, tapi mereka juga membahas masalah taklid. Ya, dan muqallid ada faidahnya didapat dari dalil. Ya. Nah, wahalul mustafid adillatul fiqhil ijmaliyah, ya, wa kaifiyatul istidlal biha wa halul mustafid. Baik, apa itu definisi usul fikih? Jadi usul fikih ini definisinya ya bi'tibar kaunihi alaman li hadzal fan mencakup 3 perkara. Yang pertama, usul fikih adalah adillatul fiqhi ala sabilil ijmal, atau disebutkan di matan turuqul fiqhi turuquhu ala sabilil ijmal. Baik. Apa itu fikih? Kemarin ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Mengetahui hukum syar'i. Nah, untuk sampai kepada pengetahuan terhadap hukum syar'i dibutuhkan dalil-dalil mujmal. Nah, dalil mujmal itulah usul fikih. Nah, apa yang dimaksud dengan adillatul ijmaliyah? Dalil ijmali ada namanya dalil tafsiri. Dalil ijmali itu adalah dalil yang bersifat global sehingga bisa dipakai dalam banyak permasalahan. Namanya mujmal. Ya. Dalil yang bersifat global sehingga bisa dipakai dalam banyak permasalahan. Itu namanya dalil ijmali. Kalau dalil tafsiri hanya bisa dipakai dalam satu permasalahan. Nah, hanya bisa dipakai dalam satu permasalahan.
Udah ya. Contoh misalnya dalil ijmali, al-amru yaqtadi wujub. Perintah itu apa? Yaqtadi al-wujub. Perintah itu mengharuskan apa? Menunjukkan hukum wajib. Ini namanya dalil apa? Dalil ijmali. Bukan dalil tafsir. Kenapa? Karena dalil ini tidak bisa hanya dipakai dalam satu permasalahan. Dia bisa dipakai dalam banyak permasalahan. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Aqimus sholat menunjukkan apa? Apa yang ditunjukkan oleh aqimus sholat? Hukum apa yang dipetik darinya? Ini kan ayat. Perhatikan, aqimus sholat ini dah dalil. Baik, aqimus sholat ini dah dalil. Baik. Dia menunjukkan hukum apa aqimus sholat? Wajibnya sholat. Mengetahui wajibnya sholat ini apa? Fikih. Paham ini? Karena kita bisa mengetahui hukum syar'i berupa wajibnya sholat dari dalil tafsili, yaitu ayat. Kenapa dikatakan ayat ini dalil tafsili? Karena waqimus sholat hanya bisa dipakai untuk sholat. Lanjutannya waqimuz zakat. Wa'atuz zakat menunjukkan wajibnya zakat. Ma'rifat kita terhadap hukum bahwa zakat itu wajib itu namanya fikih. Kenapa fikih? Karena kita berdalil dengan dalil tafsiri wa'atuz zakat. Kenapa wa'atuz zakat dalil tafsiri? Karena hanya bisa dipakai dalam bab zakat. Baik. Sekarang muncul pertanyaan. Dari mana kamu tahu ayat waqimus shalah menunjukkan wajibnya salat? Dari mana kita tahu? Kita bilang karena aqimus shalah amar. Fil amar. Dan amar itu yaqtadi al-wujub. Berarti apa? Dah. Baik. Perhatikan. Berarti zakat itu salat itu wajib. Lihat kesimpulannya sama kan? Dengan dalil tafsir sama kan? Ya. Dengan usul fikih kita juga bisa mengetahui salat itu wajib. Kita juga mengetahui fikih. Tapi caranya lewat apa? Dalil ijmali, yaitu al-aslu fil al-amr yaqtadi al-wujub. Kenapa ini dikatakan dalil ijmali? Karena kita bisa juga pakai di kalimat lanjutannya, wa atuz zakat. Wa atuz zakat menunjukkan apa? Wajibnya zakat. Dari mana kamu tahu? Karena atuz zakat amar yaqtadi al-wujub. Kalau begitu zakat juga wajib. Lihat, satu dalil dipakai untuk dua potongan dalil yang berbeda. Baik, melahirkan dua hukum yang berbeda. Ini melahirkan hukum apa? Wajibnya salat, ini wajibnya zakat. Ini dalilnya ini dalilnya ini. Tapi dalil ini bisa dipakai untuk keduanya. Ini dalil tafsiri, ini namanya dalil apa? Ijmali. Paham sampai sini? Ini namanya dalil ijmali. Karena itulah perhatikan. Dalil tafsiri dan dalil ijmali ini bukan pembagian ya. Dalil terbagi dua, ada ijmali dan tafsiri. Bukan seperti itu cara memahaminya. Cara memahaminya begini. Semua dalil tafsiri itu pasti ada dalil ijmali di situ dari sudut pandang yang lain. Maka waqimus shalah menunjukkan apa? Secara dalil tafsiri menunjukkan wajibnya zakat. Baik. Secara dalil ijmali juga menunjukkan wajibnya zakat, tapi tapi dalilnya bukan dengan ayat ini, tapi dari sudut pandang apa? Bahwa ayat ini amar wal amar yaqtadi al-wujub. Jelas ya? Jadi satu dalil dia dari satu sudut pandang dia tafsiri, yakni karena dia dalil spesifik dari untuk permasalahan tertentu, tapi dari sudut pandang yang lain dia apa? Ijmali. Pasti ada dalil ijmalinya, tidak mungkin tidak ada. Paham? Tidak mungkin ada dalil spesifik menunjuk kepada satu hukum syar'i tanpa ada dalil ijmali, tidak mungkin. Harus ada dalil ijmalinya. Paham ya? Jadi jangan dipahami ada dalil tafsir itu, ada dalil ijmali itu, enggak. Paham ya? Karena dalil ijmali tanpa dalil tafsiri juga enggak bisa ngapa-ngapain, ya enggak? Coba kalau bilang al-amr yaqtadi al-wujub. Mau diapain ini kaidah? Kalau kita tidak punya ayat, tidak punya hadis. Bisa dipakai? Nggak bisa kan? Nggak bisa dipakai. Ya. Al-amru yaqtadi al-wujub itu nggak bisa dipakai kalau nggak ada ayat, nggak ada hadis. Berarti apa? Nah, berarti pada setiap dalil tafsir
pada setiap dalil dalam syarak dari satu sudut pandang dia adalah dalil tafsili, dari sudut pandang lain dia dalil. Nah, contoh kias. Misalnya dibilang apa? Minuman keras sekarang diharamkan, kias kepada khamar. Baik. Apa dalil tafsilinya haramnya bir misalnya? Yang beralkohol ini, minuman keras. Dalil tafsilinya apa? Kias. Kan begitu ya? Dalil tafsirnya kias. Dalil ijmalinya apa? Oh, dibahaslah kias kan ada syarat-syaratnya. Oh, di sini misalnya apa? Asalnya adalah khamar, furu'nya adalah minuman keras, ilatnya adalah iskar, sama-sama memabukkan, lahirlah hukum kalau begitu sama. Kan begitu ya? Dari apa? Hukumnya adalah al-hurma, tahrim, ya kan? Nah, ini berjalan jadi dalil ijmali itu seakan-akan berjalan di latar belakang. Jelas ya? Berjalan di benak kita dalam memahami dalil tafsili untuk suatu hukum tertentu. Paham ya? Misalnya, apalagi misalnya bahwa air itu bagaimanapun banyaknya, kalau kemasukan najis dan merubah sifatnya maka airnya najis bil ijma. Baik. Apa dalil tafsilinya ini? Bahwa air kalau kemasukan najis berubah maka dia najis. Apa dalil tafsilinya? Ijma. Ijma dalil tafsili. Dalil ijmalinya gimana? Dibahaslah syarat-syarat ijma. Paham ya? Pembahasan syarat-syarat ijma. Jadi dia berjalan kayak berjalan di latar belakang gitu. Kita sudah tahu ijma syarat-syaratnya begini. Sekarang ijma bahwa air kalau berubah sifat-sifatnya oleh najis maka dia najis. Ini ijmanya kompeten enggak? Sesuai syarat enggak? Itulah dibahas di usul fikih kan. Kapan ijma jenis-jenis ijma, kapan ijma'nya itu diterima, kapan ijma'nya itu tidak diterima. Yani bukan ijma maksudnya, cuma diklaim ijma gitu ya. Ada syarat-syarat ijma. Nah, itu dalil apa? Dalil mujmal, dalil ijmali. Baik, hadis. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, masalah. Baik. Atau hadis ya, menunjukkan wajibnya niat dalam wudu. Apa dalilnya niat dalam wudu? Wajibnya niat dalam wudu? Hadis dari tafsirnya mana? Innamal a'malu binniyat. Mana dalil ijmalinya? Oh, ini hadis dari sudut pandang ya. Ini dalil hadis. Hadis ini sahih karena begini. Perawinya begini, sanadnya bersambung gini, ya kan? Iya. Terus hadis ini dibahas lagi innamal a'malu binniyat. Di sini ada apa? Innama yufidul hasar. Kan begitu ya? Ini semua dalil apa? Dalil tafsili karena al-hasar setelahnya ada illah menunjukkan apa? Innamal a'malu binniyat. Inna ini kayak penafian kemudian ada isbat. Menunjukkan apa? Al-hasar. Kan begitu. Kemudian dikatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'mal. Mana al-amal ini apanya? Muqtadanya. Baik. Muqtadanya karena innanya tidak beramal kemasukan ma al-kafa, ya kan? Mana kabarnya innama? Apa al-amal? Enggak ada kan? Iya, berarti muqaddar. Kan begitu. Ini semua dalil-dalil ijmal yang kayak gini. Ya. Jadi dalil ijmal itu memfasilitasi dalil tafsili atau dalil ijmal itu objeknya adalah dalil tafsili untuk mengeluarkan hukum. Makanya kalau ada orang punya dalil tafsili tapi tidak tahu dalil-dalil ijmali juga nggak bisa. Dia hafal Bulughul Maram tapi tidak belajar usul fikih, nggak bisa ngapain. Karena dia hanya paham dalil tafsili tapi dia tidak tahu dari mana hukum ini menjadi hukum ini gitu. Dari mana hadis ini mendatangkan melahirkan hukum ini. Gitu. Dia tidak tahu. Sebaliknya orang belajar usul fikih tanpa belajar fikih, tanpa memiliki pengetahuan terhadap dalil-dalil ahkam, nggak bisa juga karena dalil tafsir ini ngambang, dalil ijmal ini ngambang kalau nggak ada apa? Nggak ada dalil tafsir. Dia diterapkannya ke dalil tafsir. Nah, mafhum sama sih? Dari sinilah kita bisa mengetahui urgennya itu usul fikih pada ilmu fikih. Urgennya bahwa seorang tidak akan mungkin bisa beristidlal dengan benar dengan menggunakan dalil tafsiri kalau dia tidak tahu dalil ijmali yang notabene merupakan usul fikih. Itulah pembahasan usul fikih, dalil ijmali. Nah,
Sudah ya? Jadi usul fikih adalah turuqul fikih ala sabilil ijmal, cara mengetahui fikih secara global atau adillatuhu al-ijmaliyah, dalil-dalil fikih yang bersifat global. Sudah, ini satu ya. Yang kedua apa? Wa kaifiyatul istidlal biha. Bagaimana caranya berdalil dengan dalil-dalil yang global tadi? Bagaimana caranya? Terkhusus ketika terjadi tumpang tindih. Ada dalil umum, ada dalil khusus, yang mana didahulukan, umum atau khusus? Ada mutlak, ada muqayyad. Karena kan dalam banyak permasalahan fikih, dalil tafsir kadang tidak cuma satu. Iya kan? Kalau dalil tafsirnya cuma satu enak, tinggal kita terapkan kan gitu. Tapi kalau dalil tafsirnya dua dan dua-duanya ini menunjukkan hal yang bertolak belakang, ya, satu menafikan, satu mengisbat, yang mana dari dua ini kita amalkan, kan begitu. Inilah yang banyak terjadi dalam fikih, ta'arud bainal adillah, terjadi pertentangan. Ya, dalil di tafsir ini kita pakai dalil ijmali ini. Baik, dalil tafsir ini kita pakai dalil ijmali ini. Bertentangan kandungannya. Yang mana yang kita dahulukan? Antara dua dalil ijmali ini yang mana kita dahulukan? Kita apa? Kaifiyatul istidlal, cara berdalil dengan dalil-dalil ijmali tersebut. Pembahasannya terkait dengan tartibul adillah, bagaimana cara mengurutkan dalil-dalil. Karena seperti yang kita sudah katakan ya, untuk mengetahui sesuatu kita butuh mengurutkan sesuatu yang maklum, yang kita sudah tahu sebelumnya kita urutkan untuk melahirkan sesuatu yang majhul, yang kita jadi tahu sesuatu yang tidak kita tahu. Nah, dalam mentartib ini harus benar urutannya. Paham? Sama kalau kita nyusun batu, misalnya mau nyusun barang, tidak mungkin yang paling bawah yang paling kecil, ya kan? Terus di atasnya yang lebar, pasti gampang jatuhnya. Kalau kita mau nyusun ya yang paling lebar paling bawah, terus semakin ya ke atas kan begitu ya. Jadi dalam mentartib adillah ini juga penting. Jangan sampai ada dalil mujmal, ada dalil am, ada dalil khas, dia mengamalkan dalil am. Ini salah tartibnya nih. Paham sampai sini? Walaupun dalil am ini dalil tafsir, dalil ijmali. Bahwa misalnya dalil ijmali apa? Alif lam listigrafil jinsi ta'um. Innal muslimina wal muslimat. Semua muslim, semua mukmin. Itu dalil apa? Ijmali. Apalagi an-nakiratu fi siyaqin nafi aw an-nahi aw syarti aw istifham ta'um. Nakirah dalam susunan kalimat ini umum. Ini dalil apa? Ijmali. Tapi ketika ada dalil spesifik, dalil khas, tafsili yang sifatnya dalil khas, yang mana dahulukan am keumumannya ini atau kekhususannya ini, kan begitu. Nah ini butuh ilmu untuk mentartib ini. Jangan sampai dia dahulukan apa? Dia taruh khas di bawah, am di atas, yang am yang diamalkan. Ini tartibnya salah. Jelas ya? Tartibnya salah, tidak benar. Atau ketika ayat Quran zahirnya bertentangan dengan hadis, zahirnya. Bagaimana menyikapinya? Ini kalau salah tartib, salah ngurut, salah hasilnya. Itu pentingnya apa? Pentingnya nawar dengan cara yang benar, bukan cuma random berpikir begitu, tapi mengurutkan. Karena kan seorang biar banyak dia tahu, kalau dia tidak bisa mengurutkan sesuatu yang dia tidak tahu, akan melahirkan hasil yang salah. Pengurutan itu penting, ya kan? Pengurutan itu penting. Makanya sebagian fuqaha mengatakan bahwa dalil-dalil tafsir itu, dalil-dalil Quran ataupun hadis, bagi fuqaha itu bisa menjadi racun bagi mereka kalau mereka tidak paham usul fikih. Jelas sampai sini? Dalil-dalil bagi seorang muslim, dalil-dalil fikih ya, dalil-dalil fikih tanpa usul fikih itu bisa merusak seseorang. Ya ini merusak bukan dalilnya yang merusak, tapi dia tidak mampu apa? Mentartib dengan benar dalil-dalil yang ada itu. Dia tahu dia tahu dalam masalah ini ada 5 hadis. Dia hafal semua 5-5-nya. Tapi yang mana yang saya dahulukan ketika terjadi ta'arud? Kan salah mengurutkan, salah hasil kan, itu jelas. Ya. Ibarat operasi perhitungan matematika, dikasih soal penambahan sama perkalian. Ya, 2 tambah 3 kali 7. Kan hasilnya beda kalau dia mulai yang nambah, kerja tambah baru kali itu 7, sama dikali 7 sekalian dulu baru tambah. Itu tartib namanya. Aturannya dalam operasi itu matematika pada operasi campuran ya kan.
Yang mana dulu dia kerja? Kali sama bagi dulu kan, baru tambah sama kurang. Nah kapan dia kerja tambah atau kurang dulu baru kali bagi, pasti hasilnya beda. Paham ya? Itu fungsinya tertib. Jadi misalnya kayak tadi 2 tambah 3 dikali 5. Ya, 2 tambah 3 5 kali 5 berapa? 25 ya kan? Tapi 2 kali 3 tambah 5, 3 kali 5 15 tambah 2 17, kan beda hasilnya. Paham sampai sini? Baik. 2 orang ini yang bekerja, satunya hasilnya tadi berapa? Berapa tadi hasilnya? 25, satunya 25, satunya 17 hasilnya. Baik. Apakah mereka berdua tahu 2 tambah 3 itu 5? Tahu kan? Apakah mereka berdua tahu 3 kali 5 itu 15? Tahu. Mereka tahu ini, tapi cara mentartibnya salah. Yang mana didahulukan, yang mana dibelakangkan, ya kan? Yang mana lebih dahulu ditaruh paling bawah, mana di atas? Melahirkan hasil yang salah. Padahal mereka berdua tahu operasi penambahan, mereka tahu operasi perkalian, mereka tahu, tapi karena mentartibnya tidak benar, hasilnya salah. Nah itu usul fikih juga gitu. Dia bisa tahu dalil-dalil tafsili, dia bisa tahu dalil-dalil ijmali, dia tahu dalil-dalil ijmali. Tapi ketika muncul operasi kompleks itu, operasi campuran, ya, operasi campuran dalam bentuk dalil yang saling bertabrakan di dalamnya satu sama lain secara zahir ya bertentangan, itu kan bisa dikonotasikan kemana? Apa dianalogikan ke operasi campuran, bertabrakan kan? Beda ini, satu dalil tafsili menunjukkan ini dengan dukungan dalil ijmali ini, satu dalil tafsili menunjukkan ini dengan dukungan dalil ijmali ini. Masing-masing ada dalil ijmalinya, menunjukkan makna yang berbeda. Nah, yang mana didahulukan? Bisa melahirkan hasil yang berbeda. Nah, di usul fikih dipelajari namanya kaifiyatul istidlaliyah, yang kaifiyat mentartib adillah. Penting sekali usul fikih. Baik. Inilah pembahasan inti dari usul fikih, yaitu adillatul fiqhi ijmaliyah plus kemudian apa? Kaifiyatul istidlaliyah, ini apa namanya? Tartibul adillah. Paham? Terus sebagai penyempurna, itulah mungkin alasannya kenapa beliau tidak sebutkan keadaan yang ketiga ya. Tapi para fuqaha al-usuliyin yang lain menyebutkan keadaan yang ketiga, yaitu halul mustafid. Karena kalau kita berbicara mengenai adillah ijmaliyah dengan kaifiyahnya, tidak mungkin lepas dari pelakunya. Siapa yang menjalankan operasi perhitungan itu? Mentartib adillah itu siapa? Ya si mustafid, mustadil, orang yang berdalil dengan dalil tafsili dengan dalil ijmali tersebut. Maka dibahaslah syarat-syarat. Karena dalil tafsili itu sudah ada. Ya, Al-Qur'an hadis sudah ada. Dalil ijmali juga sudah ada. Nanti kita akan terangkan bahwa dalil ijmali itu sebagian besarnya qawaid lughawiyah. Jelas sampai sini? Ya, karena kan Al-Quran turun bahasa Arab, maka semua pemahaman terhadap nas Quran dan hadis itu qawaid bahasa Arab kebanyakannya. Makanya a'lamun nasu biddin a'lamun bil arabiyyah. Itu mutlak gitu. Enggak ada pengecualian. Kalau ada orang menyimpang dalam agama, pasti karena jahil dalam masalah bahasa Arab. Ya, walaupun dia orang Arab asli gitu. Pasti ada salah dalam bahasa Arabnya. Kebanyakan adillah ijmaliyah itu qawaid lughawiyah kayak tadi ya. Nakira al-mudhaf mufrad al-mudhaf nakira fi siyaqin nafi nahi alif lam istigraq itu kan qawaid lughawiyah semua, bukan qawaid usuliyah dari asal, bukan. Itu diimpor dari qawaid lughawiyah. Baik. Nah, karena dalil tafsiri sudah tersedia, dalil apa namanya? Dalil ijmali juga sudah tersedia, yang qawaid lughawiyah gitu ya. Kebanyakannya dari qawaid lughawiyah. Maka siapa yang boleh terjun mentartib ini? Siapa yang boleh terjun mengamalkan dalil ijmali dan mentartibnya? Siapa yang boleh? Oh, tidak semua orang boleh. Maka dibahaslah orang yang layak, yang memenuhi kriteria untuk melakukan ini. Karena kalau serampangan juga orang yang melakukannya nggak bisa. Dalilnya ada, ya mobilnya bagus, tapi yang bawa nggak bisa nyetir, nggak bisa. Ya kan? Jadi dibahas juga usul fikih sebagai kesempurnaan pembahasan. Mereka juga bahas mengenai halul mustafid. Bagaimana kondisi orang yang mendapatkan faidah dari apa? Dari ijmali dan tartib tadi kaifiyatul istidlaliyah. Siapa mereka? Mujtahid. Mereka lah yang langsung mendapatkan faidah mubasyarah dari dalil-dalil.
Dibahas juga muqallid. Kenapa muqallid? Karena muqallid juga dapat faidah, tapi faidahnya wasithah lewat perantaraan si mujtahid. Ya, pasti muqallid dapat faidah juga dari itu. Tapi lewat perantaraan si mujtahid. Maka mujtahid dibahas sebagai asal dan muqallid dibahas sebagai apa? Far', tabi, pengikut saja. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Ini gambaran pembahasan definisi, gambaran pembahasan usul fikih sudah kebayang dari sini, dari definisi. Jelas sampai sini, dan semakin memperjelas akan pentingnya pentingnya usul fikih. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Nah, sekarang kalau sudah paham definisi ini, ya sudah, tinggal kita lihat abwaab usulul fikih. Ini abwaab usul fikih bagaikan fahros, daftar isi. Ya, ini sama seperti yang dilakukan oleh Ibnu Shalah dalam Mustalahul Hadis, ya, dalam Muqaddimah Ibnu Shalah. Sebelum beliau membahas, beliau kasih daftar isi global di awal. Ya, ini lihat ya metode penulisannya para fuqaha ulama ini. Ini abad ke-5 Hijriah loh. Sudah ada metode penulisan kayak gini, daftar isi di depan sebelum masuk ke pembahasan. Jelas ya, supaya mudah mencari. Lihat. Mungkin di sini ada beberapa perbedaan di sebagian nuskho ya. Antum coba sebutkan kalau yang berbeda, saya bacakan di sini. Qala rahimahullah. Sekarang kita tinggal bacakan saja, baru kita lihat dia masuknya di mana. Ingat, usul fikih ada 3 kan? Apa tadi yang pertama? Adillatul fiqhi al-ijmaliyah. Yang kedua, kaifiyatul istidlal biha, dan yang ketiga, al-mustafid. Sekarang kita lihat satu persatu. Qala rahimahullah. Wa abwabu usulil fiqhi. Bab-bab yang dimaksud dengan abwab di sini adalah masail. Masail yang dibahas dalam usul fikih. Ini jawaban dari apa? Sebelumnya. Kita sudah pernah bahas mabadi asyar usul fikih kan? Sudah enggak di awal? Belum ya? Iya, saya ingatnya memang saya mau bahas pas di sini gitu. Ya, saya undurkan. Kita baru bahas definisi secara tarif usul fikih dari sisi ini ya kan? Dari sisi ma'rifah al-mufrad, tarif terhadap mufradnya kan? Di sini hadnya dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang kaunuhu alaman bihadzal fan. Definisi usul fikih dari sudut pandang dia alam. Nama disiplin ilmu ini. Ya. Al-maudu. Inna mamadiya kulli fannin asyarah. Al-haddu sudah ya. Al-haddu secara murakkab sama kaunuhu alaman bihadzal fan. Yang kedua apa? Al-haddu wal maudu. Mana maudunya usul fikih? 3 ini. Maudunya usul fikih adalah adillatul fiqhi ijmaliyah wa kaifiyatul istidlal biha wa halul mustafid. Dah. Tsumma samara. Samara ini buah di dunia. Apa samara usul fikih di dunia? Samara ini tentunya bisa mengetahui ma'rifatul al-hukmi syar'i. Bisa mengetahui hukum syar'i dengan cara yang benar, dengan pengetahuan yang benar. Bisa beribadah dengan benar. Ini semua dampak dari dampak dari mengetahui usul fikih. Bisa punya ilmu yang benar, dan ilmu yang benar melahirkan amalan yang benar, ibadah yang benar. Apalagi jalan untuk menjadi mujtahid. Itu manfaat mempelajari usul fikih ya. Salah satu prasyarat menjadi mujtahid. Nah, wa fadluhu, fadilahnya, keutamaannya. Ya, keutamaan mempelajari usul fikih misalnya keutamaan dalil-dalil keutamaan umum tentang kewajiban atau keutamaan menuntut ilmu. Dalil-dalil umum tentang keutamaan menuntut ilmu mencakup keutamaan mempelajari usul fikih. Mengantarkan seorang ke surga dan seterusnya. Itu fadilahnya. Apalagi fadilahnya usul fikih? Ya. Ini banyak kutipan-kutipan ulama ya. Kutipan-kutipan ulama. Siapa yang yang tidak paham usul fikih, tidak tahu usul fikih, maka haram berbicara dalam masalah agama dan seterusnya. Bisa untuk mencari terkait dengan
kalam ulama tentang fadilah, keutamaan fadlu ilmu usul fiqh. Ya, keutamaan ilmu usul fiqh itu banyak. Labas. Apalagi? Al-hadd wal mawdu'u thumma as-samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadih. Nisbat, nasab ilmu usul fikih. Nasabnya ilmu usul fikih ini dia mubayyin, mughayyir, berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Dia termasuk ulum syariah. Jadi nasabnya ilmu usul fikih adalah dia apa? Min anwa' ulum syariah, termasuk jenis-jenis ilmu syar'i. Ya. Tapi dia mughayyir, berbeda dengan ilmu-ilmu syar'i yang lain, berbeda dari ilmu usul ilmu fikih, berbeda dari ilmu lughah, ya, ilmu nahwu, ilmu ini. Baik. Wal wadih, yang meletakkan pertama kali menjadi sebuah karya tulis tentu saja Imam Syafi'i rahimahullah. Muhammad ibn Idris al-Mutawaffa sana 45. 200. Nah, arba wa mi'atain 204 Hijriah. 204 Hijriah. Dalam kitabnya Risalah Al-Qadimah wal Jadidah. Sebagaimana antum tahu, Risalah ditulis 2 kali oleh beliau, 1 kali di Baghdad, 1 kali di Mesir. Ini adalah kitab yang pertama kali ditulis dalam ilmu usul fikih secara mustaqil, ingat, secara istiqlalan. Wa illa tulisan tentang usul fikih di zaman sebelumnya Imam Syafi'i sudah ada sebenarnya juga. Dalam kalamnya Imam Abu Hanifah, kalamnya murid-muridnya ada, tapi masih bercampur dengan fikih, ya, bercampur dengan yang lain. Tapi karya tulis yang berdiri sendiri khusus berbicara usul fikih itu adalah kitab Risalah Imam Syafi'i. Maka beliau dipandang sebagai al-wadih, peletak ilmu usul fikih. Apalagi alismu walismul istimdadu hukmu syari'. Namanya ilmu usul fikih, namanya usul fikih. Istimdad, dari mana referensinya ilmu usul fikih? Dari mana diambil? Referensi ilmu usul fikih ada 3. Sumbernya, referensinya ilmu usul fikih ada 3. Yang pertama, sebagaimana kata mereka, kata para ulama, ilmu kalam. Ini kita maksudkan ilmu akidah, ya. Ilmu akidah. Karena kita harus tahu dulu, kita harus pastikan ini Quran, firman Allah. Ya kan? Kita harus meyakini Allah Ta'ala berfirman, punya sifat kalam. Ya. Karena dari Al-Quran merupakan salah satu dalil utama dalam bahasa Arab. Makanya berputar di situ. Baik. Referensi yang pertama ilmu kalam atau ilmu akidah lah kalau kita katakan. Yang kedua adalah ilmu qawaidul lughawiyah, yakni ulumul lughah. Ulumul lughah. Ini referensi yang kedua. Dan referensi yang ketiga adalah al-furu' al-fiqhiyah. Al-furu' al-fiqhiyah. Jelas ya kenapa ulumul lughawiyah termasuk istimdadnya, referensinya? Jelas ya? Karena kan dalil tafsiri kan objeknya dalil ijmal, sementara dalil tafsiri Al-Qur'an hadis dalam bahasa Arab. Maka cara memahaminya ya dengan qawaid bahasa Arab. Jelas. Nah, sekarang muncul soal, kok bisa huruf fikih dijadikan istimdad? Bukannya usul fikih itu melahirkan hukum fikih, ya kan? Bukannya usul fikih itulah yang melahirkan huruf fikih. Kok huruf fikih dijadikan istimdad? Jawabannya, karena kalau kita tahu kaidah-kaidah usul fikih, tapi kita tidak pernah belajar fikih sama sekali, mau diterapkan kemana? Setidaknya orang yang belajar usul fikih harus punya kadar yang cukup berupa fikih untuk contoh penerapan kaidah dalil-dalil ijmal tersebut. Kan begitu? Karena kalau orang belajar tawaid usul fikih misalnya, terus tidak ada fikih sama sekali dia tahu. Kita mau kasih contoh gimana? Dia mau memahami tatbik penerapan kaidah ini gimana? Kan tidak bisa. Sulit.
Bagaimana kita menerapkan kaidah? Sama kayak orang belajar nahu belum bisa muhadatsah, nol sama sekali. Fa'il dari mana contohnya kita mau terapkan ini kaidah? Kalau dia belum tahu muhadatsah, artinya belum punya pengetahuan tentang apa muhadatsah sama sekali. Kan begitu. Tapi kalau dia sudah tahu ja'a Muhammadun dan sudah tahu kalimat-kalimat sederhana. Ketika kita bilang fa'il marfu, nah ini contohnya ini. Ja'a Zaidun. Kan begitu ya, bisa dia tahu. Sama kayak usul fikih. Usul fikih tidak akan bisa dipahami tanpa ada huruf fikih sebagai contoh penerapan tatbik dari kaidah itu. Kan begitu. Baik. Jadi ini tiga apa? Tiga istimdad dari usul fikih, yaitu ilmu kalam atau ilmu aqidah. Kemudian yang kedua adalah qawaidul lughawiyah, al-ulumul lughah, dan yang ketiga apa? Al-furu' al-fiqhiyah. Yani bukan furu' fikih secara utuh ya. Cukup kadar yang dibutuhkan saja. Kadar yang dibutuhkan untuk memahami, mentatbik kaidah usul fikih tersebut. Jadi tentunya saya bukan semua furu' fikih enggak, tapi furu' fikih secukupnya gitu. Ala kulli hal ia tetap merupakan referensi. Hukum syari, apa hukum mempelajari usul fikih? Ya ada tiga. Imma fardu ain, imma sunnah, wa imma fardu ain, imma fardu kifayah, fardu kifayah, ya, wa imma apa? Fardu ain. Fardu ain bagi siapa? Bagi yang mau menjadi mujtahid. Karena haram seorang berbicara dalam fikih sebagai seorang mujtahid kalau dia tidak tahu usul fikih. Maka fardu ain, siapapun yang ingin menjadi mujtahid, fardu ain baginya belajar usul fikih. Baik. Selain dari mujtahid, ya tergantung. Kalau dia ingin apa? Menjadi mutafaqih, maka fardu kifayah. Tapi kalau dia cuma saya mau beramal saja, ya sudah, sunnah lah bagi kamu. Sunnah. Dah. Terakhir apa? Masail. Wa masailu wal ba'du bil ba'd kafa wa man darul jami'a hadza asyaraf. Apa masailnya usul fikih? Nah ini, abwab usul fikih, inilah masailnya. Inilah apa? Masailnya. Lihat ya, jadi penulis rahimahullah taala secara halus membahas sebagian dari mabadi usul fikih tapi dalam bentuk penjabaran seperti ini. Lihat. Sudah ya, selesai ya? Mabadi sudah ya? Ya, antum bisa baca-baca lah banyak pembahasan terkait dengan mabadi usul fikih yang ininya secara detail gitu, lebih lanjut. Tapi karena ini kita baru dasar ya, kita cuma perkenalan saja secara global tentang usul fikih gimana. Qala rahimahullah wa abwab usul fikih, yani masail dalam usul fikih. Kata beliau aqsamul kalam. Perhatikan urutannya di sana kalau ada yang luput. Aqsamul kalam wal amru wan nahyu wal am wal khas wal mujmal wal mubayyan wal zahir wal muawwal wal af'al wal nasikh wal mansukh wal ijma' wal akhbar wal qiyas wal hadru wal ibaha wa tartibul adillah wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin. Ada yang lain pastikan? Itu kurang? Coba baca itu. Pelan-pelan. Al-amru wa nahi terus. Nah. Bayan terus. Nah. Nah. Wa ta'arud. Nah. Ta'arud wal ijma' terus. Nah. Nah. Baik. Berarti di sini ta'arud di buku ini ta'arud tidak ada di naskah ini. Iya. Ta'arud tidak ada. An-nasikh wal mansukh baru ta'arud baru ijma' kan di situ. Di sini tidak ada ta'arud. Nah, karena ta'arud itu masuk di tartibul adillah sebenarnya. Di sini beliau sebutkan tartibul adillah. Di sana tidak ada zahir, muawwal sama af'al, enggak ada ya? Baik, labas. Af'al ada? Oh ya, ada af'al. Berarti zahir dengan muawwal enggak ada. Nah, sekarang tinggal kita lihat. Aqsamul kalam, dia masuk di mana? Dari tiga maudhu'nya usul fikih. Hah? Aqsamul kalam masuk di mana? Hah? Masuk di mana aqsamul kalam dari tiga ini? Masuk di adillah ijmaliyah.
wal amru wan nahyu wal am wal khas wal mujmal wal mubayyan wal dhahir wal muawwal wal af'al wan nasikh wal mansukh wal ijma' wal akhbar wal qiyas wal hadar wal ibaha. Ini semua apa? Adillatul fiqhil ijmaliyah. Ini semuanya. Adillatul fiqhil ijmaliyah. Di Aqsamul Kalam panjang pembahasan. Al-amr wan nahyu juga. Baik. Ini semua apa? Adillatul fiqhil ijmaliyah. Kemudian at-ta'arud dan tartibul adillah, ini apa? Kaifiyatul istidlali biha. At-ta'arud dan tartibul adillah, ini apa? Kaifiyatul istidlal biha. Kemudian sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin, ini apa? Halul mustafid. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa masailul ilmi itu adalah penjabaran dari maulu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai sini. Ya, insyaallah taala masuk masail satu persatu nanti pada pertemuan berikutnya. Nanti bidal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.